ingin mengambil peran apa dalam menjaga stabilitas politik menuju pemilu 2024? Adanya sinergitas antar lembaga misalnya untuk menjaga stabilitas itu berjalan baik. Dengan satu suara kita mampu melahirkan pemimpin yang terbaik di bangsa ini. Betul. Ini penting sekali juga untuk ada pendidikan-pendidikan politik. Ada pendidikan-pendidikan politik yang alhamdulillah mungkin dibuat oleh KPU atau partai-partai politik. Ini penting sekali adanya pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat hari ini. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah kembali menemui kami di podcast KPU RI. Untuk episode kali ini masih bersama dengan saya Reni untuk host dari podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih semua di seluruh tanah air, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Harus sehat dan semangat karena hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama tamu yang mampir di podcast KPU RI. Dan kali ini tentu saja tamunya spesial sebagaimana semua teman-teman kita pasti semuanya selalu spesial. Karena kali ini saya mau bawa teman, saya mau kenalin teman yang jauh sekali dari negeri atau dari tanahnya burung terindah. Saya boleh bilang burung terindah seluruh dunia, yaitu burung cendrawasih. Kenalkan teman kita adalah Fatur dari Fak-Fak, Papua Barat. Hai Fatur, apa kabar? Hai, baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Gimana baik. Kabar kakak? Kabar sehat, alhamdulillah. Terima kasih udah bertanya. Fatur asli Fak-Fak ya? Iya. Lahir dan dibesarkan di Fak-Fak. Dibesarkan di Fak-Fak. Putra Papua asli, ya betul. Dan dari sejak lahir, sekolah, kemudian dari SD sampai kuliah ya, kalau nggak salah ya di Fak-Fak ya, betul. Sampai S1 di Fak-Fak. Sampai S1-nya ada di Fak-Fak ya. Teman pemilih udah tahu belum salah satu kota yang ada di Indonesia di tanah Papua sana, di Papua Barat ada yang namanya Fak-Fak. Udah pernah lihat belum? Udah pernah lihat langsung atau lihat di Google? Kalau baru lihat di gambarnya aja, mungkin kita bisa kepoin sedikit kali ya, Fak-Fak itu kayak apa sih? Fatur cerita dong itu kayak kotanya seperti apa? Iya, Fak-Fak itu yang pertama ya, Fak-Fak ini kota paling tertua ya di Papua. Oh gitu. Kota yang ya kalau bahasa kita di sana itu Fak-Fak ini kota ibu. Kota ibu. Ibu yang melahirkan Kaimana, ibu yang melahirkan Timika Freeport, ibu yang melahirkan ada berapa kota. Di Fak-Fak ini kotanya indah. Kalau biasa orang datang ke Fak-Fak kemudian balik keluar dari Fak-Fak malam itu kadang dibilang ini Hong Kong kedua ini. Oh masa sih? Iya. Berarti air kemudian banyak lampu-lampunya ya. Jadi karena secara geografisnya dia gunung bertumpuk gitu ya, naik-naik gitu ya. Di atas. Itu tatanan kotanya model kayak gitu, kayak dan begitu. punya potensi alam yang besar, baik itu di objek-objek wisatanya di laut, kemudian di gunung juga. Kalau di laut ya banyaklah macam di Ugar. Kemudian di Karas juga ada ya sudah masuk nominasi kelas nasional bahkan internasional objek wisatanya itu. Oh gitu. Iya, kemarin kan baru aja Pak Sandiaga Uno berkunjung ke Fak-Fak di Ugar itu. Oh gitu, Karena pantai ya? potensi laut pantainya. Jadi ya coba ya teman-teman kalau penasaran dengan Fak-Fak langsung aja ke Fak-Fak. Pasti nggak bakal pengen balik lagi. Iya. Berarti indah banget ya Fak-Fak ya. Siang dan malamnya tetap indah ya. Alhamdulillah indah. Ya yuk teman pemilih, yuk kapan kita ke sana, yuk kita tengok langsung ya Fak-Fak ya. Nanti kita temui Fatur di sana ya. Siap. Iya. Jadi teman pemilih, tamu spesial kita hari ini nama lengkapnya adalah Rahman Fatur. Kita panggilnya Fatur ya. Iya. Ya. Fatur ini adalah putra
asli dari Fak-Fak, seperti saya bilang tadi lahir dan juga dibesarkan dan sampai sekolah juga di Fak-Fak, dan sekarang berada di Jakarta karena menempuh S2 ya, masih belajar di sini ya, mahasiswa nih ya. Iya. Seneng ya jadi mahasiswa ya. Ya, Asik loh. Asik. Ya nggak? Dia dinikmati aja kan. Ya, betul. Masa-masa muda, Masih muda. mahasiswa, masih muda banget. Betul banget ya. Dan teman pemilih, kita perlu kasih tahu teman pemilih bahwa Patur ini adalah juga perwakilan Papua di Asian African Youth Government. Makanya Patur juga berada di Jakarta karena ada tugas itu ya. Itu aktivitasnya apa sih, Patur? Di Asia Africa Youth Government, aktivitasnya lebih kepada diplomasi sih. Oh gitu. Ya, diplomasi pemuda yang memang menjadi harapan dalam sinergi pemuda di dua benua ini, Asia dan Afrika. Oh gitu. Nah, di dalam Asia Africa Youth Government juga ada representasi pemuda dari 56 negara. Oh gitu. Asia Afrika. Oh gitu. Ada teman-teman saya di Afrika, ada teman-teman saya di Gambia, di Turki, ada teman-teman saya juga banyaklah di hampir seluruh negara di dua benua ini. Jadi Asia Afrika itu pun pemuda Asia Afrika ini satu wujud semangat Soekarno. Oh gitu. Semangat Soekarno dan kawan-kawan waktu itu. Ini yang kemudian mungkin lahir kembali pada generasi hari ini. Iya. Semangat itu yang kemudian dibawa karena landasan Asia Africa Youth Government ini adalah Dasar-Sila Bandung. Oh gitu. Iya. Rintisan Bung Karno ya. Rintisan Bung Karno lah istilahnya. Gitu. Jadi hari ini Bung Karno muda lahir kembali gitu. I see. Ya. Itu aktivitasnya berarti kayak conference gitu ya, untuk saling membagikan pengalaman gitu ya. Membagikan pengalaman, kemudian merawat jaringan. Jadi istilahnya hari ini generasi hari ini kita sudah harus untuk membangun relasi antar pemuda, karena harapan negara dan harapan dunia ini ke depan yang menjadi harapan penuh adalah pemuda-pemuda atau generasi-generasi selanjutnya ini kan. Betul. Jadi ketika datang waktunya kita nggak kaget lagi kan gitu. Oh iya, ini kita sama-sama berproses dari awal kan, dari muda. Oh ada teman di Afrika, ada di wilayah-wilayah Asia. Jadi ke depan entah mungkin mereka menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya di bangsa-bangsa mereka atau di negara-negara mereka, ini udah nggak kaku lagi gitu. Betul. Oh iya, ini memang kita sama-sama proses dari awal, sama-sama bernaung di dalam lembaga Asia Afrika. Betul. Jadi hubungan diplomat dan juga kemudian menjaga perdamaian dan peradaban dunia ini tetap kokoh. Gitu. Nah, itu penting banget ya, persahabatan antar negara itu ya. Ini. Iya, betul. Kita doakan bersama-sama memang nanti kelak menjadi pemimpin dunia, sama-sama sudah saling kenal. Jadi akan saling dukung ya nggak? Iya betul. Dan teman pemilih, itu baru sekilas cerita dari Patur soal aktivitasnya di Asian African Youth Government. Tapi teman pemilih juga patut tahu bahwa Patur juga menginisiasi di tanah kelahirannya sana, di Fak-Fak. Dia mendirikan lembaga kultur pemuda orang asli Papua. Bahamata. Iya. Itu aktivitasnya apa saja yang kalian lakukan? Banyak hal yang sudah kita lakukan. Pada prinsipnya bahwa lembaga itu dengan tujuan sehingga ada generasi hari ini jangan sampai kemudian kita lupa dengan budaya, dengan adat istiadat, lebih kepada merawat itulah. Oh gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, kemasyarakatan. Iya. Itu penting banget ya di hari gini, itu memang semangat untuk bisa
berkumpul dengan komunitas itu memang perlu dibangkitkan kembali ya. Harus. Setelah 2-3 tahunan kita terkurung hidup masing-masing Iya. karena pandemik ya Karena kan. pandemi kan, ya. Iya. Semangat untuk komunal itu harus kayaknya harus dibangkitkan lagi ya. Harus itu. Omong-omong Batur, kalau kultural atau budaya Papua asli banyak nggak sih? Kelompoknya, Iya, jenisnya banyak ya. oh iya banyak Banyak ya. banget, Mbak. Kalau kayak misalkan nih saya bicara misalnya di sini deh, misalnya di Sunda gitu, atau di Betawi deh karena di sini di Jakarta ya, makanannya juga udah banyak jenisnya. Belum adat lain tuh apa misalnya pakaiannya, Iya. terus budaya tradisinya, terus ada lagi aktivitas keseniannya, ada banyak kan, Banyak banget. tarian, teater segala macam Kan gitu. itu sampai dengan bahasa juga kan, Bu. Bahasa. Banyak banget di Papua sana. Antar kampung saja bahasanya beda itu. Iya, jadi Beda banget nggak sih misalnya gimana? Misalnya gimana? misalnya, Makan sama nggak? makan kadang beda juga. Oh, misalnya gimana? Jadi Misalnya gimana? misalnya kalau rokok ya kan gitu, rokok. Kalau bahasa Fak bilang mahe. Mahe. Yang Mahe. kampung lain juga tabako. Tobacco, Waktu. Jadi Tobacco. beda-beda, padahal Iya, beda-beda. bersebelahan aja. Oh iya, tapi padahal itulah. sebelahan. Makanya ya Berbeda-beda. itu kekayaannya Indonesia itu salah satunya ini kan, kaya kan budaya, Budaya, dialek juga ya. bahasa, Betul. dialek. Betul, Batur. Kalau di sini namanya ada yang bilang SBT, ada yang bilang sebat gitu. Beda-beda. Beda-beda. Oh, tapi itu bukan khas kedaerahan, itu mah obrolan anak sekarang ya. Ya betul-betul. Itu banyak nggak? Maksudnya Batur mengajak teman-teman yang seusia, sepantaran, sama-sama pemuda, minatnya masih banyak nggak Batur? Pemuda Papua sendiri untuk melestarikan kekhasan budaya yang dimiliki. Iya masih banyak. Ada yang cuek nggak? Ya kalau mau bilang ada yang cuek pasti ada. Ya pasti lah ya. Iya, Iya. secara mayoritas harapan generasi hari ini ya tetap merawat itu. Iya. Dengan cara mereka masing-masing, baik itu menciptakan wadah-wadah kultural. Iya. Dengan tujuan dan harapan untuk itu pelestarian budaya adat istiadat. Nah, ini semangat ini yang sangat diharapkan gitu. Nah, itu yang hari ini terjadi di kalangan anak muda Papua. Dan salah satunya kami hari ini. Iya. Betul. Dalam konteks wadah keberhimpunan pemuda Papua. Hari ini alhamdulillah selama berjalan di Jakarta ini kami melihat dan merasa penting akan adanya satu lembaga representasi pemuda Papua. Nah, itulah kita lahirkan yang namanya Eksponen Muda Papua. Jadi ya wadah ini, Eksponen Muda Papua ini akan menjadi wadah representasi anak-anak muda dan mahasiswa Papua semuanya. Baik itu di sejauh Bali maupun di luar dari Pulau Jawa pun juga seperti itu. Iya. Untuk ini ya, untuk mewadahi aktivitas supaya bisa lebih memperbanyak karya untuk bangsa ya. Betul-betul sekali. Pengembangan potensi. Potensi, betul. Dan ide gagasan apa yang kemudian bisa disalurkan melalui wadah ini yang menjadi harapan kita ke depan. Karena itu tadi hari ini Papua dengan kehadiran DOB, kehadiran pemekaran provinsi dan daerah-daerah baru. Segera ya. Ini hari ini kan sudah terrealisasi. Maka penting sekali untuk kita generasi hari ini, pemuda hari ini mempersiapkan diri kan gitu. Iya, betul. Persiapkan diri untuk mengisi ruang-ruang itu. Makanya penting sekali untuk ada wadah yang kemudian dapat mendorong potensi-potensi anak-anak mahasiswa dan pemuda Papua hari ini. Nah itu kan isinya mahasiswa dan juga pemuda ya isinya ya. Betul, itu kan kaum paling elit kan di seluruh muka bumi ini ya kan. Orang yang paling beruntung untuk bisa mengenyam pendidikan
terbaik dan juga mencurahkan buah pikirnya ya. Ya. Gitu ya. Ya, teman pemilih, kita masih akan ngobrol lagi dengan Pak Tur tentang hal-hal seru yang pasti akan menjadi insight baru untuk teman pemilih semua. Karena itu jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya masih terus bersama kami di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Saya Reni untuk podcast KPU RI dan tentu saja masih bersama tamu spesial kita, Pak Tur. Ya, Maren. Hai, yang asli dari Papua Barat, dari Fak-Fak. Ya, dan sekarang masih menuntut ilmu di Jakarta. Saat ini itu kira-kira Pak Tur itu sudah ikut pemilu sudah berapa kali? Udah ya. 18 tahun tuh tahun berapa? Tahun 2011. 2011. Tahun 2011 berarti ya udah. Berarti 2014. Kemudian 2019 baru 2 kali. Baru 2 kali. Baru 2 kali. Rasanya udah lama aja ya. Iya, rasanya udah lama. Sering ke TPS ya. Iya sih. Aduh. Oke, 18 tahun sudah pertama kali ikut pemilu. Iya. Itu di mana? Berarti di Fak-Fak sana ya? Iya di Fak-Fak semua. Iya. Itu SMA ya berarti ya? Iya. 18 tahun SMA. Kemudian berarti 2019 kemarin sudah masih kuliah atau sudah lulus tuh? Di 2019. 2019 pas lulus S1. Pas lulus S1. Iya. Berarti mahasiswa ya, sudah selesai jadi mahasiswa S1 ya. Itu pengalaman yang berbeda. Gimana rasanya dulu 2 kali pemilu itu, apa yang berkesan buat Pak Tur? Berkesan sekali ya karena dengan hari ini negara membuka ruang demokrasi, kemudian kedaulatan ada di tangan rakyat dan ya yang paling berkesan itu dengan satu suara kita mampu melahirkan pemimpin yang terbaik di bangsa ini. Betul. Terkhusus ya misalnya di daerah saya di Fak-Fak. Iya betul. Kan waktu itu kita tidak hanya ikut pemilu tapi juga kan ikut pilkada ya, untuk memilih kepala daerah masing-masing ya. Betul. Kalau sebenarnya pemilu yang udah 2 kali Pak Tur ikutin ya, karena dua-duanya waktu itu diikutin di tanah Papua sana. Yang pemilu terakhir misalnya pemilu presiden 2019 itu kan kalau di ibu kota atau di kota-kota besar itu kan banyak banget dihempas hoax. Iya. Berita-berita hoax gitu. Waktu itu yang terjadi di Fak-Fak sana apakah sama atau tidak terlalu berimbas? Berimbas juga. Masa sih? Berimbas juga. Karena mungkin keadaan dengan kondisi zaman hari ini, zaman teknologi. Iya. Juga beredarnya isu-isu hoax. Kemudian kabar-kabar hoax, apalagi di momen-momen pemilu. Iya. Itu betul. memang ya kental banget kan, Mbak. Apalagi ya waktu di Fak-Fak ya seperti itulah, dia keadaannya nggak beda jauh dengan daerah-daerah lain, bahkan gitu. sampai dengan pusat juga. Iya. Orang mulai ada namanya namanya ya istilahnya kalau nggak salah Black campaign ya. Black campaign. Pakai apa tuh? WA. WA gitu. atau Facebook kan. Isu-isu yang dapat merusak citra demokrasi lah gitu. Makanya ini bagus. Hari ini adanya ruang podcast KPU hari ini menjadi wadah untuk kemudian membatasi hal-hal negatif itu. Ini luar biasa untuk KPU hari ini. Kita mengimbangi banyaknya informasi yang tidak berimbang, berita hoax harus diimbangi dengan banyaknya informasi yang benar gitu. Panduannya begitu. Kalau boleh cerita nggak waktu dulu misalkan pemilu yang terakhir gitu, sebesar apa sih imbasnya kepada kehidupan masyarakat atau pertemanan atau kehidupan di keluarga gitu dengan banyaknya misalnya berita-berita bohong yang bisa memicu kemarahan gitu kan. Kayak di sana waktu itu gimana kejadiannya? Di sana sampai pada tingkat ini keluarga dengan keluarga sendiri pecah gitu. Ya kan. Sana juga berasa seperti itu ya. Di sana malah panas itu kalau bicara situasi, bicara konteks politik dengan
mama bapak kita di sana, Iya, orang iya. tua kita, waduh, mereka lebih ekstrim juga, maksudnya ekstrim dalam hal ya fanatik lah gitu, Yap. dengan masing-masing ya punya mungkin cara pandang dan juga ya, pilihan figur-figur. Ya. Kemudian itu yang kemudian dengan mudah ada penggiringan-penggiringan yang negatif kan, Oh, sampai gitu. dengan timbul itu perpecahan di antar keluarga sendiri dengan keluarga adik kakak nggak saling suara, kemudian tetangga, dan itu efeknya nggak cepat sampai satu periode Pak. Mbak, satu periode Oh ya? satu periode baru bisa akur Belum lagi, maafan, belum maaf-maafan. ya. Serius? Iya, Aduh. sampai itu, makanya memang saking fanatiknya mungkin ya. Makanya ya ini penting sekali juga untuk ada pendidikan politik. Iya, iya. Ada pendidikan politik yang ya alhamdulillah mungkin dibuat ada oleh KPU atau ke partai-partai politik. Ini penting sekali adanya pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat hari ini. Atau mungkin teman-teman pemuda misalkan di area sekitar di tempat Patur di Fak-Fak sana misalkan turut berperan juga untuk meluruskan disinformasi, minimal Ya. mamanya, om, tante semuanya dikasih tahu ini bukan berita benar. Yang benar itu cek kebenarannya hanya di misalkan di media resminya Komisi Pemilihan Umum Ya. misalkan gitu. Hati-hati pokoknya jangan langsung percaya Iya. gitu. Ya enggak sih? Yang muda-muda harus ambil peran ya. Iya, benar. Betul benar. betul. Oh ternyata cukup panas juga ya berarti ya. Iya. Ketika di masa dulu ya. Patur sendiri ada kekhawatiran nggak nanti untuk 2024 itu kira-kira yang akan terjadi misalkan di lingkup keluarga di sana, apakah bakal terulang lagi nggak kejadian-kejadian yang sama atau harapanmu gimana? Iya, kalau saya melihat sejauh ini dalam situasi berkembangnya media sosial Ya. ini kan tidak menutup kemungkinan gitu bahwa ini jangka 5 tahun ini nggak lama kan gitu. Jadi efek media sosial ini masih terus melekat Ya. di seluruh kalangan apalagi pemuda gitu. Pasti. Makanya harapan kami selaku pemuda terkhusus Papua adanya peran besar oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, mungkin lebih progresnya lebih baik lagi untuk adanya sinergitas dengan kelompok-kelompok pemuda dalam hal membatasi ruang-ruang yang sifatnya negatif dalam konteks pemilihan umum nantinya di 2024. Iya, betul-betul. Kalau sampai sekarang kan Patur ada lingkup pertemanan ya di lingkungan misalkan di kumpulan komunitasnya Patur ya sebagai sesama pemuda orang Papua, orang asli Papua. Udah pada aware belum kalau nanti 2024 kita bakal melakukan pemilu serentak di tanggal 14 Februari 2024. Nah itu kayak dijadikan satu waktu bersama-sama gitu. Iya. Ya, jadi kalau biasanya itu kalau di lingkungan Patur kan lingkungan mahasiswa ya, berarti memang aware banget ya sama situasi politik di tanah air ya. Iya, Iya, ya. ya namanya mahasiswa kan, jadi daya kritis, daya cara berpikirnya itu masih mendidih kan, Iya betul. tidak bisa terlepas dari ruang-ruang itu. Pasti ya, kritis juga harus ada, semangat juga tetap harus tinggi ya kan ya. Ya. Yang seperti itu, iya. Kalau boleh diingat kejadian Patur berarti udah ikut pemilu 2 kali. Yang paling melekat diingatan itu yang pemilu yang mana? Berkesan banget. Yang paling berkesan banget 2019. Yang kemarin. Iya, yang kemarin. Iya. Karena itu pemilu terakhir kemarin ya, pemilu gitu. terakhir kemarin. Iya, saya pun juga 2019 dan 2020. 2019 dan Waktu 2020 itu pilbub di lingkungan Papua itu kan. Waktu kan pilbub 2020, 2019 legislatif presiden, 2020 pilbub. Jadi
dalam dua momen ini 2019 dan 2020 itu terkesan sekali dan juga turut berpartisipasi aktif dalam jalannya penyelenggaraan pemilu itu. Oh gitu. Iya iya. Kalau kira-kira ambience-nya atau semangatnya itu kalau di lingkungan tempat Patur tinggal dulu tuh pada semangat nggak sih kalau di hari pencoblosan, hari pemilu lah, hari pemungutan suara tuh suasana kayak gimana sih? Semangat sekali, Masa semangat sih? sekali. Oh, Makanya gitu. tadi saya bilang saking fanatiknya orang-orang kan, dengan bukan hanya kalangan tua ya, sampai dengan rimbasnya sampai dengan anak-anak kecil, Mbak. Sampai Ikut-ikutan dengan ya? anak-anak kecil ikut-ikutan. Ini figur saya, ini A, ini si B, ini si Oh, C, gitu, ya sampai pada ampun. itu. Jadi memang reaksi pemilu ini di sana di Papua sangat-sangat bersemangat sekali gitu, sangat energik sekali Energik gitu. sekali ya. Semua menantikan ya. Iya, Mudah-mudahan iya. sama juga nanti di hari pemungutan suara serentak 14 Februari 2024 juga semua keluarga kita dimanapun berada Sabang sampai Merauke semuanya harus semangat ya. Harus semangat, Iya, harus. momen ya. istimewa kita bisa memilih pemimpin kita secara langsung ya kan Pak Tur? Ya. Iya, betul banget. Nah, teman pemilih, kita masih akan ngobrol lagi sama Pak Tur atau Rahman Pak Tur. Pak Tur itu berarti marga asli di iya, sana di ya, sana di marga Fakfak. Fak-Fak ya. Iya. Ya betul. Teman pemilih nanti jangan kemana-mana ya, kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi sama Pak Tur hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih masih di podcast KPU RI bersama saya Reni untuk host podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kali ini kita masih bersama dengan tamu spesial kita yaitu Kak Patur. Ya, Baik, dan Marin. iya. Dan kita sudah sampai di segmen yang unik ini yaitu NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Nah, di segmen kali ini kita kasih kesempatan kepada teman pemilih untuk ikut bertanya juga, ngobrol sama boleh. Kak Batur, boleh ya? Boleh dong. Nah, ini Ma, udah ada boleh. udah ada beberapa teman yang sudah nitip pertanyaan. Ini salah satunya adalah Adnan dari Kaltara ya, tuh jauh kan Ih. Kaltara. Kamu udah pernah ke Kaltara belum? Kalimantan ya. Kalimantan Utara. Wilayah Kalimantan belum. Belum ya. Nanti coba ke sana ya. Iya, siap. Seru, siap. banyak sungainya. Wah, mantap. Iya. mantap. Oke, dia bertanya, Kak Patur sebagai pemuda dari tanah Cendrawasih, bagaimana seharusnya yang dilakukan pemuda dan pemudi di Papua dalam memajukan dan mensejahterakan pendidikan di Papua? Coba cerita. Iya, untuk hari ini bicara pendidikan di Papua sangat mengalami kemajuan ya, baik di wilayah-wilayah pedalaman sampai pada pusat kota. Iya. Sudah tersentuh semua ruang-ruang pendidikan itu. Dari Begitu. SD, SMP, SMA, bahkan kampus-kampus, Iya. baik itu sekelas universitas maupun sekolah tinggi. Iya. Itu sudah tersebar seluruh Papua. Jadi bicara hari ini persoalan pembangunan pendidikan, alhamdulillah anak-anak Papua sampai dengan di pedalaman-pedalaman di perkampungan-perkampungan sudah menikmati ruang-ruang pendidikan itu. Bahkan hari ini pun semangat anak-anak Papua untuk menjalankan pendidikan, meneruskan pendidikan sangat besar sekali. Gitu ya? Iya, Sudah semakin tinggi semangatnya ya? tinggi semangatnya karena hari ini ya anak-anak Papua sampai dengan pada tingkat itu bukan hanya saja sekolah di dalam negeri gitu. Iya. Wah, tapi bahkan banyak sekali hari ini anak-anak Papua yang sekolah di luar negeri. Oh gitu ya, Baik betul-betul. di Jerman, di Amerika, baik di Rusia, di Australia. Nah, itu program-program pemerintah hari ini membuka ruang itu. Jadi pasca anak-anak ini setelah SMA langsung kemudian mereka mendapatkan program beasiswa itu untuk untuk sekolah ke luar negeri. Nah,
baik di Jerman, Amerika maupun di negara-negara lain. Nah, ini yang salah satu bentuk wujud nyata bahwa hari ini di ruang pendidikan itu anak-anak Papua khusus untuk pemuda punya semangat yang luar biasa. Iya, iya. Dan untuk mau membedakan dengan saudara-saudara dari daerah lain pun tidak berbeda ya. Sudah gitu. tidak berbeda Tidak karena berbeda semangatnya jauh. sudah Semangatnya. semakin tinggi dan semakin banyak yang bersemangat untuk bersekolah tinggi ya. Ya, Itu luar biasa loh itu. Tadi dia teman kita tadi yang nanya tadi, Kak Atan tadi itu juga nanya kalau misalkan ada hal yang ingin diminta atau diharapkan dari pemerintah untuk menambah semakin maju pendidikan di Papua itu kira-kira apa sih yang diminta? ya yang pastinya ya lebih meningkatkan baik dari sisi infrastruktur pendidikan, baik Pendidikan itu ya. bangunan sekolah atau teknologi pada tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Ini yang kemudian menjadi kalau kita anak-anak Papua pemuda hari ini memandang itu hal yang paling terpenting ya dalam sikon zaman ini 5.0 ya hari ini. Udah 5 ya hari Udah ini. 5.0 hari ini. Ini yang kemudian jangan sampai anak-anak Papua ketinggalan teknologi itu. Hari ini ya peran teknologi sangat besar sekali. Yap. Maka kemudian ya kalau menjadi harapan untuk pemerintah hari ini ya lebih menopang, meningkatkan sisi kualitas SDM orang Papua, pendidikan orang Papua dari hal ini. Mensupport untuk adanya infrastruktur dari sisi pendidikan macam tadi, baik itu teknologi maupun hal lain. Iya, betul. Itu menarik sekali ya ternyata ya. Kita sama-sama berharap semakin banyak lagi teman-teman kita di seluruh tanah air karena di seluruh Indonesia itu kan daerah 3T terluar apalagi yang terisolir yang di luar-luar ya, yang di titik luar itu kan yang jauh dari pusat-pusat ibu kota gitu kan. Tidak hanya di Papua, tapi kayak di Sumatera pun ada, di area di Kalimantan pun ada. Semuanya juga bisa mendapatkan akses yang sama untuk pendidikan ya, Kak Fatur ya. Benar. Betul. Nah, thank you ya sudah menjawab pertanyaan pertama ya. Siap. Sekarang kita akan ada teman kedua namanya Kak Rizky, dia dari Jakarta sini. Nah, dia mau tanya sebenarnya ini agak nyambung sama obrolan kita di segmen sebelumnya yang kita ngomongin imbas atau impact dari disinformasi atau berita hoax yang banyak pada pemilu sebelum ini nih, Fatur. Nah, dia nanya tadi juga dia menyentuh banyak sekali berita hoax, berita bohong yang menjadi pemicu konflik. Nah, untuk nanti menuju ke pemilu 2024 ini, kira-kira apakah teman-teman para pemuda Papua ingin mengambil peran apa dalam menjaga stabilitas politik menuju pemilu 2024? Iya. Kalau hari ini bicara peran, kami anak muda Papua sudah siap banget gitu untuk berperan aktif, berpartisipasi aktif untuk menjaga stabilitas politik, jalannya pesta demokrasi ini. Hari ini ya untuk semangat dan siap kami siap sekali untuk menstabilkan itu, dan harapan kami juga pun bisa bersinergi terus dengan penyelenggara dalam hal ini KPU maupun Bawaslu untuk tetap memberikan pendidikan politik lah mungkin seperti itu dalam hal sosialisasi ataukah memberikan pemahaman baik dalam ruang memilih atau menggunakan hak pilih setiap masyarakat yang ada gitu. Jadi tidak tinggal diam juga sih hari ini pemuda-pemuda, terkhusus pemuda Papua, saking fanatiknya politik sampai dengan hari ini pun juga tidak terlalu menggeser ke hal-hal negatif, tapi lebih kepada melihat itu. Sisi positifnya dari jalannya demokrasi ini ya penting sekali untuk adanya sinergitas antar lembaga misalnya
untuk menjaga stabilitas itu berjalan baik. Dan hari ini kalau mau dibilang ya oke, untuk Papua hari ini eksponen muda Papua siap. Sudah siap ya. Siap untuk Kondusif ya. bersinergi kalau Ya, mau betul. dengan KPU untuk mari kita sama-sama menjaga stabilitas politik di bangsa ini. Betul. Pasti peran aktif dari komunitas-komunitas seperti yang dikondisikan sama Pak Tur dan juga teman-teman semua bersama di komunitasnya, tentu sinergi itu akan sangat kita tunggu dan sangat kita harapkan untuk apa bahasanya bikin adem suasana menuju pemilu 2024 nanti ya. Harus lebih dewasa. Kita harus lebih dewasa dalam menghadapi politik. Betul. Iya, karena tujuan kita sama-sama satu, rakyat harus jadi pemenangnya. Sepakat. Dari pemilu 2024 nanti. Iya. Sepakat. Betul. Thank you sudah merespon pertanyaan kedua ya, Siap. Pak Tur. Dan teman pemilih itu tadi Pak Tur sudah menjawab pertanyaan dari teman pemilih yang sudah ikut bergabung di IG Story dan juga di media sosial KPU untuk sesi NKCTP ini. Jangan kemana-mana, kita masih akan tetap bersama dengan tamu spesial kita episode ini, yaitu dengan Rahman Fatur dari Fakfak, dan tentu saja hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, masih bersama saya Reni untuk podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih sudah subscribe belum di kanal YouTube KPU? Untuk yang baru saja menyimak episode dari podcast KPU RI ini, jangan lupa untuk klik subscribe ya, karena subscribe itu kan gratis dan pasti akan terus mendukung KPU untuk terus memberikan update informasi kepemiluan. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk klik like dan selalu kasih komentar yang mendukung loh. Nah, Pak Tur, Siap. kita udah cerita-cerita nih dari tadi nih ya. Asik. Nah, tapi nggak tahu nih apakah teman pemilih ngeh atau enggak. Ini di sebelah Pak Tur ini ada ornamen khusus nih yang baru sekali ini nih tayang di mejanya podcast KPU RI. Wah, mantap, Nah, luar biasa. Ada yang notice nggak ya teman pemilih itu ternyata di sebelah itu ada, itu namanya apa? Hiasan kepala atau apa sebutannya? Mahkota. Mahkota. Oh, wow. Ini sebenarnya punya aku ya teman pemilih, bukan mantap, punya mantap. Fatur ya, tapi asalnya dari sana. Iya. Nah, coba bisa diambil Fatur. Iya. Jadi ini kebetulan dikasih sama teman mantap. kita ini Kak Yemima dari Biak Numfor, makasih banyak ya. Ini adalah mahkota ya disebutnya ya. Ini bagus banget, kemarin ngelihat ini di salah satu acaranya penyelenggara pemilu, terus aku bilang, bagus banget, terus dikirim, baik banget gitu. Jadi ini tuh salah satu hiasan atau mahkota yang asli dari Papua Barat ya? Dari Papua, kalau Papua. Biak masuknya provinsi Papua. Biak Numfor? Biak Numfor. Biak Numfor masih Papua ya? Iya. Oh gitu. Ini terbuat dari apa aja sih ini? Kamu pakai kayak gini juga nggak? Simbol identitas lah. Iya. Hampir semua di daerah di Papua. Itu biasa pakai bulunya burung. Bulu burung. Ya, rawasi. Ini biji-bijian ya? Iya, ini merah-merah. biji-bijian alam. Biji-bijian alam, iya. Ada kerang kan? Ini kerang. Iya. Iya, karena daerahnya dekat laut. Iya, Biak Numfor daerahnya dekat laut. Bagus, jadi itu menjadi sebuah identitas sendiri ya. Iya. Kalau ini tuh tanaman atau apa? Ini bukan tanaman, ini Bukan tanaman ya? Iya, Bukan ranting. Dia kayak bulu tapi lembut Iya, gitu. Atau ini dari bulu? Iya, ini dari bulu. Oh, bagus banget sih. Jadi bulu-bulu hewan ya. Iya. Nah, Ini boleh dipakai siapa aja nggak? ini biasanya diberikan ke mungkin tamu yang dianggap terhormat ya. Gitu. Sebagai rasa menghormati, rasa cinta, Ucapan selamat datang gitu ya. selamat datang seperti itu. Jadi ya Bagus banget. ya dihias sebagus mungkin. Iya ya, dihias sebagus mungkin ya.
Nanti kapan-kapan kita foto pakai ini ya buat Oke. taruh medsos. Thank you ya ceritanya soal mahkota ini ya. Dan teman pemilih nggak terasa loh kita udah ngobrol seru sama Pak Tur. Kita jadi lebih banyak tahu lebih dalam lagi apa sih mimpi-mimpi dan juga harapan pemuda teman-teman kita, saudara kita dari Papua, khususnya kalau Pak Tur sendiri dari Fak-Fak ya. Iya. Ya, Pak Tur boleh nggak bagikan kepada teman pemilih kira-kira Pak Tur mewakili komunitas atau juga para pemuda yang ada di komunitas Pak Tur, apa sih harapannya terhadap pemilu 2024 nanti dan apa keinginan-keinginan yang diharapkan terhadap pemilu 2024 nanti? Oke, Mbak Rin. Ya, jadi untuk kami pemuda dari Papua, harapan kami ke depan untuk menghadapi 2024 nanti atau di momen 2024 nanti, dalam hal ini pesta negara, untuk menggunakan hak kedaulatan kita sebagai warga negara. Maka harapan kami kepada pemerintah, dalam hal ini pihak KPU, untuk tetap melakukan progres-progres yang baik, membangun relasi di seluruh kalangan, terkhusus pemuda, untuk bersama-sama bersinergi menjaga stabilitas politik di negara ini, terkhusus di Papua, baik melalui penyelenggara secara berjenjang ke bawah, baik itu melalui KPU, ada PPD, sampai pada tingkat yang paling bawah. Kalau bisa melibatkan seluruh pemuda-pemuda di tanah air, terkhusus di Papua, sehingga semangat pemuda hari ini yang mempunyai mimpi yang besar gitu, melalui mimpi yang besar ini otomatis menjalankan amanah yang diberikan dalam menjalankan atau menjaga stabilitas politik ini tetap bisa terlaksana sesuai dengan harapan negara dan bangsa. Dan tentu harapan Pak Tur dan juga para pemuda di seluruh Indonesia ya. Betul. Gitu. Karena masih lekat nih dengan semangat Sumpah Pemuda ya. Iya. Betul ya. Pak Tur, terima kasih banyak ya. Oke, sudah Rin, ya. mampir di podcast KPU RI. Siap. Ya. Ini KPU mantap. Mantap ya. Ini kalau menurut kami bahwa ini sebuah inovasi baru, seperti saat ini ruang yang bagus banget kan, karena hari ini hampir semua pemuda doyannya itu melihat podcast ya kan, jadi KPU tetap satu langkah lebih maju dalam menghadapi situasi politik ini ya. Salah satunya contohnya hari ini seperti ini, di menghadapi 2024, ini langkah-langkah yang pas gitu. Ya, betul. Luar biasa. Sama-sama, thank you Pak Tur. Mudah-mudahan Pak Tur dan semua pemuda, para mahasiswa semuanya tetap semangat untuk menyelesaikan studi, dan juga jangan pernah menyerah untuk menyuarakan apa yang kalian pikirkan terbaik untuk negara dan bangsa ini. Ya. Pak Tur dan semua teman-temannya, salam untuk temantemannya semua. Siap. Dan sukses selalu ya Pak Tur. Siap, amin. Amin. Sukses juga ya buat Mbak Rin dan pasti. KPU RI. Tentu, amin. Dan teman pemilih semua, terima kasih banyak juga sudah ngikutin obrolan kami sejak sedari tadi. Untuk episode kali ini memang spesial, dan mudah-mudahan teman pemilih semua juga bisa mengambil insight dan juga inspirasi dari obrolan podcast KPU RI bersama dengan tamu kita Pak Tur dari Fak-Fak. Teman pemilih tetap ikuti terus ya semua informasi kepemiluan hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.